Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Seperti yang sudah kita janjikan, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi membahas tentang seputar aplikasi M-Paspor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Indrianto selaku moderator, dan telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber. Yang pertama, Kepala Seksi Teknologi dan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Bapak Yanidu Supomo. Selamat siang Bapak Idu. Siang. Dan narasumber yang kedua, Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Bapak Agus Adnan. Selamat siang Bapak Agus. Selamat siang. Yang semula kita jadwalkan adalah Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Bapak Pran Perlindungan, yang hari ini berhalangan hadir sehingga digantikan oleh beliau. Nah, langsung saja kita mulai diskusi pada siang kali ini ya. Untuk pertanyaan tentang seputar M-Paspor, ada beberapa sobat Mido yang mungkin sudah sekilas tahu apa itu M-Paspor. Namun ada beberapa yang bahkan sama sekali belum tahu apa sih itu M-Paspor. Mari untuk kita ulas di dalam diskusi ini. Untuk narasumber pertama, Bapak Yanidu Supomo. Apa sih Pak M-Paspor itu? Terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi mungkin kita bicara tentang asal-muasalnya kenapa adanya M-Paspor itu hadir di saat ini. Adalah inovasi yang dilaunchingkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang mulai beroperasional secara nasional itu pada hari Bakti Imigrasi ke-72 tanggal 26 Januari 2022, di mana itu dilaunchingkan terhadap aplikasi M-Paspor, di mana nanti itu berupa aplikasi untuk pendaftaran paspor, di mana paspor yang saya daftar adalah paspor baru dan penggantian, di mana ada perbedaan yang ada beda dengan aplikasi sebelumnya. Mungkin dari saya awalnya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi Sobat Mido, aplikasi M-Paspor ini adalah aplikasi untuk pendaftaran permohonan paspor untuk warga negara Indonesia ya. Nah, karena ini aplikasi untuk pendaftaran, bagaimana sih cara mendaftarnya untuk aplikasi M-Paspor ini? Mungkin untuk pertanyaan ini saya berikan untuk ke narasumber kedua, yaitu Bapak Agus Adnan. Ya, baik. Selamat pagi Sobat Mido. Ya, menjelang siang ya. Cara pendaftaran paspor online itu sebenarnya sangat mudah Sobat Mido. Apabila Sobat Mido menggunakan perangkat aplikasi Android, bisa diunduh di aplikasi Play Store, dan apabila Sobat Mido menggunakan perangkat iOS, Saudara Mido dapat mengunduh di aplikasi App Store. Kemudian setelah itu setelah mendownload aplikasi M-Paspor ini, M-Paspor online ini, silakan melakukan daftar akun terlebih dahulu Mas, untuk memudahkan login di aplikasi mobile paspor sampai dengan muncul proses permohonan paspor dan kode billing untuk melakukan pembayaran, dan pembayaran bisa dilakukan secara langsung gitu. Baik. Jadi Sobat Mido, sebelum mendaftar wajib untuk unduh dulu ya, untuk perangkat di Androidnya unduh di Play Store. Untuk perangkat yang dari iOS itu di App Store. Nah, seperti yang dijelaskan di depan tadi, bahwa sebelumnya ada aplikasi pendaftaran paspor. Nah, ini dengan M-Paspor ini apa sih bedanya antara M-Paspor ini dengan aplikasi sebelumnya? Mungkin Bapak Yanidu. Pada prinsipnya Direktorat Jenderal Imigrasi ingin mengawal tentang di mana proses pendaftaran. Jadi
Dari pendaftaran itulah kita akan tahu berapa banyaknya orang mengajukan paspor dan preferensi permohonan. Semua dari awal sama dengan prinsip menggunakan HP pegawai. Jadi aplikasi dulu yang kita sebelumnya adalah aplikasi pendaftaran paspor APOA. Nah sekarang jadi paspor, di mana perbedaannya pada saat yang APOA itu dia hanya menentukan tempat untuk dilakukan biometrik dan menentukan jadwal. Nah, dengan yang aplikasi e-paspor ini kita bisa melakukan pengunduhan dari berkas-berkas itu diunduh dari awal seperti KTP, KK, akte dan lain-lain itu dilakukan penguploadan di HP dan nanti di situ kita akan memilih tempat untuk dilakukannya pengambilan biometrik atau datang ke kantor imigrasi yang ditunjuk dan kita bisa menentukan jadwalnya dan kita kalau seandainya berhalangan kita bisa melakukan reschedule. Jadi jangan khawatir kalau seandainya pas saat udah bayar ternyata dia ngawang, wah saya nggak bisa nih datang hari ini, bisa nggak 4 hari kemudian saya datang? Nah itu bisa. Inilah yang menjadi perbedaannya dengan aplikasi nomor tadi. Kalau aplikasi paspor ini wajib bayar dulu. Kalau yang lama kan tidak bayar, datang dulu persetujuan baru dia bayar. Tapi kalau yang sekarang tidak. Jadi inti dari semuanya Direktorat Jenderal Imigrasi hanya ingin memastikan begitu Anda bayar, Anda akan memastikan mendapatkan pelayanan seperti yang dijanjikan. Maka ada namanya penyelesaian hak. Baik, terima kasih. Jadi Sobat Mido ini ada beberapa keuntungan yang dari atau kelebihan dari M-Paspor dibanding dengan aplikasi sebelumnya. Ada pengunggahan atau upload dokumen persyaratan secara mandiri melalui handphone yang masing-masing. Terus ada juga yang ada fitur yang bisa merubah atau mereschedule jadwal kedatangan jika Sobat Mido ada yang berhalangan di hari yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, ini masih ada yang kita tanyakan Pak ini. Ada beberapa yang masih ini kan ada berkas yang sudah diupload Pak. Nah, kemudian berarti apakah berkas aslinya ini nanti tetap harus dibawa ketika saat datang ke kantor imigrasi atau cukup berkas yang diwakili yang diupload tadi? Ya, untuk berkas asli tetap harus dibawa ya, dengan pertama nanti membawa fotokopinya juga ya, berukuran kertas A4 dengan persyaratan sebagai berikut. Untuk pengajuan paspor baru, persyaratan yang harus dibawa, yang pertama harus melampirkan kartu tanda penduduk elektronik, yang kedua harus melampirkan kartu keluarga, yang ketiga harus melampirkan akte kelahiran atau ijazah terakhir atau buku nikah atau akta perkawinan atau surat baptis yang memuat data nama, tempat tanggal lahir dan nama kedua orang tua. Yang kedua, untuk penggantian paspor hanya cukup membawa KTP, kartu tanda penduduk elektronik dan paspor lama. Oke, yang selanjutnya mungkin dokumen tambahan ya untuk pelaku perjalanan dengan tujuan untuk umroh harus melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Agama dan rekomendasi dari penyelenggara ibadah umroh dan haji. Oke, untuk yang kedua, untuk yang tujuan dengan tujuannya bekerja harus melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Dan untuk yang terakhir, untuk magang itu harus melampirkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas dari Kementerian Tenaga Kerja. Itu aja Mas, untuk itunya mohon dilengkapi persyaratannya. Seperti itu Mas. Sobat Mido, jadi tetap harus dibawa berkas aslinya ya. Jadi bukan hanya cukup diupload
tapi tetap juga dibawakan berkas aslinya saat datang ke kantor imigrasi di jadwal yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya nih Pak, ada beberapa problem di Sobat Mido semuanya nih. Ada paspornya hilang, terus kemudian rusak terkena air atau sobek. Nah, dalam tadi yang sudah dijelaskan di awal, untuk aplikasi M-Paspor ini permohonan baru dan permohonan penggantian paspor. Nah, untuk penggantian paspor rusak dan paspor hilang ini, apakah bisa juga menggunakan aplikasi M-Paspor? Oke, seperti yang disampaikan di awal, bahwasanya semua itu adalah untuk aplikasi M-Paspor hanya melayani terkait penggantian maupun baru. Terhadap case-case yang seperti paspor rusak, paspor hilang atau sebagainya, itu tidak bisa menggunakan aplikasi M-Paspor. Wajib ada pendalaman lebih dalam lagi oleh teman-teman pengawasan untuk mengecek kebenaran. Dan itu pun untuk pengajuannya harus mendapatkan izin dari kepala kantor untuk diproses lanjut. Makanya untuk teman-teman yang memiliki kriteria paspor hilang, rusak, basah atau sebagainya, bisa melakukan pendaftaran secara walk-in. Datang ke kantor, kita bukan schedule untuk dilakukan kapan dilakukan pemeriksaan terhadap kronologis dari paspor yang lama. Karena sekali lagi paspor ini adalah dokumen negara dan teman-teman semua hanya diberikan sebagai pemegang. Jadi seandainya rusak atau hilang itu tetap wajib dipertanggungjawabkan. Makanya butuh proses yang agak panjang. Mungkin itu. Jadi tetap tidak perlu untuk mendaftar di M-Paspor dulu, langsung walk-in ke kantor imigrasi yang dituju ya Pak ya. Jadi Sobat Mido, jika ada yang permohonan penggantian paspor rusak maupun hilang, bisa langsung datang ke kantor imigrasi yang dituju untuk pendalaman lebih lanjut. Baik. Kemudian ada pengalaman Sobat Mido ini Pak. Jadi sudah mendaftar melalui M-Paspor, namun karena tergesa-gesa sehingga dalam penulisan namanya, pemetikan namanya itu salah, tidak sama dengan dokumen yang aslinya. Misalkan contoh namanya itu Hartono sebenarnya, namun ditulisnya Hartoni. Ya, ini konsekuensi dan tindakannya bagaimana? Mungkin saya dulu Pak ya, boleh. Silakan Bapak. Jadi ada namanya proses, itu kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan editing. Jadi berkas masuk, saat pengambilan biometrik dan wawancara dan pengambilan biometrik itu masih diberikan kesempatan untuk melakukan editing. Apakah nama sebenarnya ada nama yang salah ketikan, tanggal lahir yang salah, itu diberikan kesempatan. Dan termasuk dengan ada diberikan kesempatan adanya dokumen yang tidak bisa terupload semua dia menggunakan paspor, kita lakukan pemindaian di dalam itu. Makanya tadi dimintakan dibuatkan dokumen berkas asli maupun fotokopi. Salah satu itu seandainya berkas yang tidak bisa terupload dalam paspor dapat kita tambahkan di dalam pada saat pengambilan biometrik atau wawancara. Gitu. Nah ini Sobat Mido, ini merupakan pertanyaan yang penting sekali ya. Jadi begini. Sebagaimana ketentuan di pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, pemberian keterangan yang tidak benar itu merupakan pelanggaran keimigrasian sebagaimana yang tertuang di pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka akan mengakibatkan proses permohonan paspor bisa ditolak dan pembayaran tidak bisa dikembalikan. Jadi seperti itu. Mohon jadi untuk sahabat Mido, mohon untuk sebelum melakukan pendaftaran di online paspor ini terlebih dahulu data yang saudara Mido itu harus dipastikan benar dulu gitu Mas ya, karena kita ada konsekuensinya gitu kan. Lebih teliti lagi. Betul, gitu. betul sekali, harus lebih teliti lagi kita dalam melakukan pendaftaran itu. Jadi harus dicek kembali ke
kesamaan antara dokumen-dokumen tersebut harus antara KTP, KK maupun akta lahir gitu ya Pak ya. Jadi harus jangan sampai yang diinputkan salah ya, harus terburu-buru. Betul. Oke. Sayang soalnya nanti pembayarannya tidak bisa dikembalikan gitu intinya. Karena terus kemudian ini Pak, jadi beberapa kantor imigrasi itu memiliki tempat pelayanan tidak hanya di kantor ya, jadi buka pelayanan di tempat lain. Seperti contoh di kantor imigrasi Cilacap sendiri, kita buka pelayanan ada di Mall Pelayanan Publik Banyumas. Nah, untuk Sobat Mido area Banyumas ini Pak, jadi ketika dia mau pengurusan paspor untuk mendaftar di M-Paspornya, karena di M-Paspor itu belum muncul lokasi yang dituju Mall Pelayanan Publik, hanya muncul kantor imigrasi Cilacap. Nah, apakah bisa mereka tetap memilih kantor imigrasi Cilacap, namun untuk datang saat untuk pelayanan imigrasinya ada di Mall Pelayanan Publik? Gitu. Pada prinsipnya kenapa pendaftaran kita hanya ada di kantor imigrasi Cilacap? Karena mungkin karena server untuk sistemnya memang berada dipusatkan di kantor imigrasi Cilacap dan DPP hanya supporting. Jadi di DPP tidak ada namanya server standing di situ. Akhirnya kalau kita searching di M-Paspor pun yang akan muncul hanya dari kita kantor imigrasi Cilacap, tapi tidak ada masalah. Tetaplah memilih kantor imigrasi Cilacap, Anda tetap akan bisa diberikan pelayanan yang terbaik di DPP. Sama. Jadi karena MPP adalah bagian kantor imigrasi Cilacap, dimanapun ada imigrasi, Anda akan bayar dengan maksimal di sana. Jadi tidak ada masalah gitu. Jadi begitu Sobat Mido, untuk Sobat Mido yang area Banyumas jangan khawatir, tetap bisa dilayani di Mall Pelayanan Publik, namun tetap wajib mendaftar dulu di M-Paspor dan memilih kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Untuk selanjutnya nih Pak, masalah biaya ini Pak. Untuk biaya sendiri, untuk pembayaran tadi ada kode billingnya, jadi untuk biaya paspor sendiri itu berapa? Ya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2009 Mas ya, tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk paspor biasa itu dikenakan biaya Rp350.000 Mas ya, kecuali kalau untuk paspor elektronik dikenakan biaya Rp650.000. Seperti itu Mas ya. Jadi pastikan dulu ya, ini berdasarkan peraturan pemerintahnya tarifnya Rp350.000 untuk paspor biasa dan Rp650.000 untuk paspor elektronik. Baik, itu berarti masih sama dengan aplikasi terdahulu ya Pak ya. Jadi dan di situ pun di kode billing tertera berapa bilangan yang harus dibayar. Tapi harus pastikan dibayar hanya di tempat yang ditentukan, bank koperasi atau kantor pos ataupun platform yang lain seperti Tokopedia, Telkomsel. Kita bisa melakukan ke sana. Jadi masyarakat tidak perlu bayar ke kami, tapi bayarnya lah ke bank. Jadi kita tidak ada namanya interaksi dengan uang. Jadi itu suatu kemudahan juga bagi Sobat Mido, untuk tempat membayarkannya tidak hanya di bank, jadi bisa melakukan di marketplace lainnya seperti Tokopedia, Shopee atau ya. Jadi lain-lain seperti halnya belanja online gitu ya. Nah, untuk masalah pembayaran sendiri dalam kode billingnya itu seperti hal Sobat Mido yang lakukan belanja online Pak, itu kan ada batas maksimal di kode pembayarannya itu. Nah, apakah juga ada batas maksimalnya untuk billing permohonan paspor ini? Iya. Ini oke. Saya dijawab ya. Jadi untuk Sobat Mido yang telah mendaftarkan di paspor online atau paspor ini ya, sebaiknya tidak melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan itu 2 jam 30 menit ya. Sebisa mungkin dalam spare waktu itu pembayarannya dipastikan sudah terbayar gitu.
Jadi tetap sama ya, sama seperti kalau belanja online, tetap ada batas maksimalnya. Jadi kode billing ini, kode pembayaran Sobat Mido ada batas maksimal pembayarannya, sehingga kalau telah melewati batas maka kode billing tersebut sudah kadaluarsa. Nah, masalah kadaluarsa ini Pak, jika kode billing ini kadaluarsa, terus konsekuensinya apa buat Sobat Mido nih, terutama pemohon permohonan paspor? Ya ini perbedaannya yang paspor dengan yang lain. Kalau yang paspor mau semua paspor kali tidak ada masalah, selama belum bayar. Tapi kalau udah bayar, bukan cerita. Ya. Selama belum bayar, cancel bisa, dilanjutkan nanti besok bisa. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau udah bayar, mau itu akan terus maunya inilah mau melanjutkan. Makanya seperti dicapai di awal, teliti, cermat, dan perhatikan. Jangan sampai Anda salah dan merugi. Terus gini Pak, misalkan jadi ketika pembayaran kode billingnya sudah lewat masa kadaluarsanya, berarti Sobat Mido mengulang permohonan dari awal ya Pak ya, untuk mendapatkan kode billing berikutnya gitu ya. Jadi lebih lama lagi karena membuang waktu, karena kemarin sudah mendaftar terus kemudian nggak dibayarkan sehingga harus mengulang lagi dari awal. Karena dari saat penginputan dan itu diberikan waktu 2 jam. Jadi dalam 2 jam sebelum habis 2 jam itu dia sudah pembayaran. Jadi sekarang mau dengan zaman yang modern ini, kalau mau bisa lewat ATM atau bisa pakai internet banking pun bisa. Jadi di mana dia punya HP kan dia bisa melakukan transaksi. Karena kalau saya yang belum bisa tuh BRI ya, Mandiri sama BRI udah bisa pakai internet bankingnya. Jadi kalau seandainya mau dibayar pun sambil kita duduk di rumah kita bisa langsung membayarkan. Jadi itu. Tapi sekali lagi karena entah itu batasnya itu mengikuti bank. Jadi begitu jam 2:30 maksimal 2:30 atau jam 3 itu udah tidak bisa ke bank lagi. Jadi transaksi mau gugur sendirinya. Kalau bisa lanjutkan lagi besok untuk pembayaran. Ini yang makanya perlu ditekankan. Nah, untuk jadwal kedatangan sendiri Pak, jadi misalkan tadi seperti yang diulas di awal, bisa melakukan reschedule. Ya. Nah, apabila ada Sobat Mido ini terlupa, sebenarnya dia harus datang hari ini, tapi dia terlupa sehingga tidak datang ke kantor imigrasi pada hari hanya. Nah, ini konsekuensi dan solusinya bagaimana? Ya, jadi begini, misal dia seharusnya dipastikan datang di jadwal kedatangan itu tanggal sekian, tapi dia tidak bisa datang, itu permohonan paspornya bisa dibatalkan dan pembayarannya pun tidak bisa dibatalkan. Itu harus melakukan pendaftaran ulang lagi Mas, seperti itu. Jadi disayangkan kalau misalnya sudah mendaftar tapi tidak bisa datang sesuai dengan jadwal, ya disayangkan sekali gitu kan. Ya betul. Jadi kita ada beberapa case ya. Iya. Ternyata di perusahaan yang kita jalani ada yang sistem lagi bermasalah, yang bersangkutan menunggu dari pagi. Namun kalau seandainya di cancel, fotokan besok akhirnya uang hilang. Jadi apapun ceritanya wajib difoto hari itu juga. Kalau mau schedule dari awal. Jangan pas hari itu lupa, akhirnya kantor dia ingat kantor jam 4, di jam 4 closing. Nah ini kayak yang susah. Jadi kalau memang itu lakukan schedule dari awal. Jangan sampai dilupa, karena duitnya 350 ini lumayan besar dan karena langsung bank ya. Jadi kita nggak ada lagi sifatnya kita terima uang, karena bank proses untuk mengembalikan itu udah nggak mungkin. Anda masuk ke negara. Itu. Jadi sayang sekali ini ya kalau sampai kelupaan, jadi uangnya dihangus. Jadi mohon Sahabat Mido mengingat-ingat kembali ya, di reminder di handphonenya bisa diatur mungkin untuk mengingatkan kapan harus datang ke kantor imigrasi. Kalau memang tidak bisa datang di hari tersebut, bisa dilakukan reschedule. Nah, untuk reschedule-nya sendiri, apakah
ada minimal atau maksimal kapan harus melakukan schedule-nya Pak? Jadi misalkan ini hari H kita seharusnya datang di hari Rabu ini. Nah, kapan mulai bisa di reschedule atau kapan tidak bisa di reschedule-nya Pak? Pada saat pendaftaran kita bisa reschedule ya. Tapi kalau udah hari hanya kita tidak bisa reschedule. Jadi H-1 kita harus reschedule. Jadi begitu kita daftar, lalu itu ada item untuk reschedule. Nah itu bisa dilakukan perubahan di sana. Tapi kalau udah mendekati hari hanya nggak bisa reschedule, kan udah masuk dalam listnya hari ini deh. Karena itu yang jadi masalah. Ya, terus keunggulan dari paspor online lain atau mobil paspor ini Sedulur Mido atau Sobat Mido itu bisa kita melakukan reschedule sebanyak 2 kali, itu bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya tidak waktunya pas hari H tidak bisa datang, ya lakukan reschedule secepat mungkin biar tidak itu langsung. Segitu. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin dari Sobat Mido yang sedang menyaksikan diskusi ini. Untuk yang pertama Bapak, ini mungkin saya tujukan ke Bapak yang itu ya. Untuk paspor penggantian perjalanan ke laut ini tetap sama juga menggunakan paspor dan syaratnya apa saja dan kemudian bagaimana sih? Oke, mungkin tadi ada yang kita terlewatkan. Jadi untuk paspor pertama yang dibutuhkan untuk PPI pekerja migran Indonesia itu tidak perlu menggunakan paspor karena untuk paspor pertama kali untuk PPI itu Rp0, tidak dikenakan dikenakan biaya. Jadi mereka tidak perlu melakukan pendaftaran paspor, cukup login untuk melakukan pendaftaran untuk yang PPI pertama kali. Tetapi untuk pergantian paspor semua sama, wajib mendapatkan paspor, mau itu sebagai PPI atau mau wisata atau mau umroh. Nah, persyaratan lainnya seperti disampaikan oleh Bapak Agus di awal, kalau yang mau laut adalah bagian dari PPI, maka persyaratannya sama. Nah, nanti seandainya tidak bisa diatur dalam HP yang aplikasi paspor, bawalah berkas pendukung lainnya pada saat wawancara. Baik, mungkin seperti itu ya Sobat Mido. Dan ini selanjutnya ada pertanyaan, apakah bukti pendaftaran yang didapat dari paspor itu harus dicetak dan ditunjukkan saat datang ke kantor imigrasi? Jadi apakah bukti pendaftarannya harus dicetak atau cukup ditunjukkan screenshot di handphonenya? Sejak ya, mungkin kalau alangkah baiknya itu tercetakannya nomor fisikal harus cetak dulu. Nanti akan masuk dalam berkas permohonannya. Jadi kita tentukan yang bersangkutan menetapkan pendaftaran dengan paspor. Nah, nanti kita dengan PDF-nya kita digabung dengan filenya. Di situ bisa ketahuan bahasanya yang bersangkutan memang terjadwal pada tanggal sekian. Dengan data-data yang tidak sesuai dengan apa yang tersebut dalam pendaftarannya. Berarti tetap dilakukan unduh di handphonenya berupa PDF, kemudian dicetak, diprint dan dibawa saat kedatangan di kantor imigrasi yang dituju sesuai dengan jadwalnya. Terus kemudian ini masih ada yang bingung. Tadi sebenarnya sudah diulas sama Pak Agus ya untuk masalah kadaluarsa billing. Nah ini masih ada yang kebingungan Pak. Apa sih maksudnya kadaluarsa billingnya? Maksud dari kadaluarsa billing itu apa? Jadi maksud kadaluarsa billing itu begini. Sahabat Mido atau seluruh Mido yang sudah melakukan pendaftaran paspor, terus di aplikasinya disediakan fitur untuk segera melakukan pembayaran, tetapi itu melebihi dari waktu yang ditentukan. Makanya dari itu, Sobat Mido, setelah melakukan pembayaran dan mendapatkan
istilahnya POM untuk melakukan pembayaran disegerakan untuk melakukan pembayaran itu Mas. Jadi biar kode billing untuk pembayaran itu tidak kadaluarsa, tidak hangus gitu. Berarti mungkin ini Ya. maksud dari kadaluarsa adalah sudah tidak berlaku Kembali, kode iya, itu. betul, Sehingga makanya harus mendaftar ulang, betul kembali sekali. mendapatkan kode billing Iya. yang baru lagi gitu ya Pak. Nah, terus kemudian ini ada yang bertanya apakah di kantor migrasi Cilacap ini sudah ada penerbitan e-paspor atau elektronik paspor. Bisa jawab ya. Mungkin kalau di kita belum diberikan kesempatan untuk menerbitkan paspor elektronik ya, hanya pada kota-kota besar seperti Semarang. Karena memang frekuensi kebutuhan responden atau pemohon yang paspor lebih besar di sana. Karena paspor kelebihannya banyak untuk orang-orang berpergian atau bisnis. Sedangkan di Cilacap mungkin orang pemohon sini kebanyakan adalah orang-orang yang umroh yang hanya menggunakan paspor dalam skalanya ya setahu satu kan udah bagus alhamdulillah lah ya. Dan rata-rata juga banyak umroh hanya ya segitu aja, sekali pakai habis itu nggak dipakai lagi. Nah jadi kita tidak diberikan kesempatan diberikan untuk pembuatan paspor karena juga harganya mahal. Takutnya udah ditunjuk untuk salah satu PT yang menerbitkan paspor tidak ada peminatnya, akhirnya merugilah karena mesin cetak dan sebagainya bukan hal yang murah gitu. Jadi untuk Sobat Mido itu masih bukan semua kantor migrasi Cilacap bisa menerbitkan e-paspor, hanya kantor migrasi tertentu. Untuk di wilayah Jawa Tengah itu yang sudah menerbitkan paspor itu di kantor imigrasi Semarang dan kantor imigrasi Surakarta. Ya, kalau itu aja sih Mas untuk di wilayah Jawa Tengah ya. Jadi untuk di kantor imigrasi Cilacap belum bisa melayani penerbitan elektronik paspor seperti itu Mas. Terima kasih Bapak. Kemudian ada lagi yang bertanya ini. Jadi ketika mendaftar paspor tidak semuanya bisa mengerti, sehingga ada yang belum jelas atau mengalami kesulitan di handphonenya dalam mendaftar, ada trouble atau ada masih ada kebingungan saat mengaktifkan aplikasinya. Nah, apakah ketika seperti itu Sobat Mido ini bisa langsung datang ke imigrasi? Insya Allah ya, kita kantor migrasi Cilacap lagi dalam usaha untuk mendapatkan predikat BUMN, di mana kita akan mendapatkan namanya edukasi dan pelayanan prima pada semua pemohon, salah satu adalah pemohon paspor. Dan untuk Sobat Mido yang mungkin kesulitan dalam menggunakan, tidak familiar terhadap aplikasi ini, dapat datang. Insya Allah kita akan memberikan pelayanan terbaik. Nanti kita akan membantu dalam pendaftaran. Dan kalau seandainya butuh informasi lebih dalam, bisa menggunakan medsos kami untuk berinteraksi. Ada WhatsApp, ada IG dan sebagainya. Di situ kita menyebar banyak informasi. Dan kalau memang butuh pendalaman lagi, Anda bisa datang ke kantor migrasi untuk mendapatkan brosur tentang penggunaan e-paspor. Di situ kita menjabarkan secara pasti alur dan prosesnya hingga akhir. Cuma sayangnya brosurnya hanya ada di kantor di EPP. Mungkin bisa daftarkan di sana. Kalau tidak pun ya seperti tadi bisa berinteraksi Pak ya di tempat di sosial kita. Sekali lagi kami tetap konsekuen dan tetap mengedepankan pelayanan dalam untuk semua orang pemohon mendapatkan kepastian hukum. Dan media informasi dan berkomunikasi kami sangat terbuka. Silakan. Jadi tetap dibantu dalam Sobat Mido mengalami kebingungan dan memang tidak ada yang saudara atau teman dekat yang bisa membantu, silakan datang, akan dibantu oleh petugas di sini. Nah, selanjutnya ini Pak, ini ada pertanyaan yang sebenarnya tadi sudah diulas depan untuk masalah tidak bisa datang sesuai dengan jadwal, apakah bisa langsung melakukan reschedule? Bisa melakukan reschedule, namun tidak di hari hanya, tapi hari sebelum dari hari tersebut.
Ini sudah dijelaskan di depan. Kalau tidak dilakukan reschedule, maka konsekuensinya permohonan tersebut dibatalkan atau hangus. Jadi sayang sekali ini uang yang sudah masuk ke PNBP tidak bisa ditarik kembali gitu. Jadi Sobat Mido pastikan bisa datang di hari H atau melakukan reschedule sebelum hari H tersebut. Selanjutnya, untuk selanjutnya nih Pak, karena masih ada yang beberapa Sobat Mido masih menggunakan aplikasi Apapo. Nah, untuk aplikasi Apapo ini saat ini apakah tetap masih akan bisa digunakan atau yang memang sudah mendaftar melalui Apapo akan tetap diterima atau hanya yang diterima itu yang mendaftar melalui M-Paspor? Ya, untuk aplikasi Apapo sekarang masih bisa tetap digunakan, dan untuk yang sudah mendaftarkan di aplikasi Apapo, kantor imigrasi Cilacap tetap menerima permohonan melalui aplikasi Apapo tersebut. Jadi sahabat Mido, sedulur Mido jangan khawatir apabila telah sudah mendaftar di aplikasi Apapo, pasti permohonan sedulur Mido tetap kami layani. Mungkin sedikit ditambahkan ya. Untuk aplikasi M-Paspor di App Store sudah tidak ada lagi Apapo-nya ya. Iya. Jadi kalau kata-kata sebelumnya sudah gugur dengan kan, karena kita juga masih memungkinkan teman-teman yang datang untuk menggunakan aplikasi Apapo silakan datang. Tapi sedikit demi sedikit Apapo itu akan hilang. Karena dari awal kita sudah menghilangkan App Store dalam App Store-nya, mau nggak mau nanti yang lainnya harus mengikuti menggunakan M-Paspor. Jadi kita belum membentuk pintu untuk Apapo, silakan. Tapi ada waktu tertentu nanti itu akan di-closing, mau tidak mau semua menggunakan satu pintu M-Paspor. Gitu. Berarti nanti akan diberitahukan kembali bahwasanya Apapo sudah tidak digunakan kembali, gitu ya. Tapi untuk sementara saat ini bagi Sobat Mido yang sudah menginstal atau terinstal di handphonenya aplikasi Apapo masih bisa digunakan dan masih bisa diterima oleh kantor imigrasi. Oke, baik. Ini ada pertanyaan kembali dari Sobat Mido. Apakah paspornya mau permohonan penggantian paspor, namun masa berlakunya masih lama, masih sekitar 1 tahun lebih lah. Ini apakah tetap bisa melakukan proses penggantian paspor atau menunggu sampai masa berlakunya habis? Sekali lagi harus dipahami, prinsip dasar dari paspor ini adalah kartu adalah bentuk identitas seorang warga negara Indonesia, pengganti KTP kalau berada di luar negeri. Tapi ini bukan KTP, jadi tidak ada hukuman paspor nanti ada wajib ganti, tidak ada. Paspor itu bisa mati 2 tahun, 5 tahun kemudian baru diganti atau ada keperluan. Selama paspor itu tidak hilang, tidak masalah. Ya. Dan paspor Anda ingin menggantikan dalam waktu sebelum berakhirnya 6 bulan atau setahun, karena memang di beberapa negara-negara Eropa, negara-negara Amerika itu masih mengendaki masa berlaku paspor lebih dari 1 tahun. Jadi harap nggak ada masalah untuk itu, silakan aja. Baik, jadi tidak terpaku oleh masa berlakunya. Jadi boleh perpanjang kapan saja, walaupun sudah masa berlaku sudah habis jauh lama pun masih tetap bisa. Asal jangan hilang ya. Asal jangan hilang gitu. Asal jangan hilang. Jadi Sobat Mido wajib menjaga paspornya walaupun sudah tidak berlaku kembali. Ya, gitu. Mungkin dari hilang dan ataupun rusak. Jadi wajib dijaga karena ini merupakan dokumen negara ya Pak ya, dokumen negara, sehingga harus tetap Sobat Mido menjaganya dengan rapi. Betul sekali. Ada pertanyaan lagi? Tapi ya sekali lagi Pak, untuk paspor ini nanti pasti kan terus, karena dari sekarang sudah mencek terus Pak ya. Kuotanya sekian. Nah, kalau di Apapo ini kota dibuka pada hari Jumat untuk minggu selanjutnya. Dan untuk paspor kota tidak dibatasi Pak. Jadi nggak ada
habis cuma kasih kuota seminggu, tapi enggak, mereka dibuka pun. Berarti bisa milih kapan saja. Kapan minggu depannya pun bisa. Jadi perbedaannya apa itu? Iya. Kalau di apa mungkin kita hari Minggu ini full, Iya. nanti bisa kita tunggu lagi untuk dibuka kuota dari Senin depannya pada hari Jumat sorenya barulah kita kuota. Jadi kadang-kadang kita terbatas selama minggu ini doang. Tapi kalau di paspor panjang, fleksibilitasnya sangat tinggi. Berarti lebih fleksibel ya Iya. Pak. Mau kapanpun tidak ada terpaku di kuota yang 1 minggu ini. Jadi Betul. bisa memilih mungkin 2 minggu kemudian atau 3 Iya. minggu kemudian. Itu kelebihannya. Kelebihannya baik. Jadi ada yang terlupa juga ini Pak tadi. Jadi misalkan di M-Paspor itu ada dari prosesnya itu dia sudah begini Pak, dia sudah mendaftar dan memilih untuk datang di kantor imigrasi A misalkan. Betul. Nah kemudian ternyata dia itu ada keperluan mendesak yang sehingga tidak bisa jauh ya Pak, jauh dari kantor imigrasi tersebut. Nah sedangkan itu sudah dibayarkan di muka. Nah ini dia ingin mengganti tujuannya ke kantor imigrasi lain. Nah ini apakah harus mendaftar kembali terus atau meng-cancel lebih dahulu permohonan sebelumnya di kantor imigrasi A? Sekarang pada saat di awal mengajukan option pertama adalah pemilihan tempat dia melakukan. Ya, beda dengan apa-apa Ya. Nah, di sinilah file itu data itu terkirim dengan tempat yang tuju. Ya. Jadi kantor imigrasi lain tidak bisa mengambil data itu. Ya. Nah ini jadi kendala. Begitu Anda sudah memilih waktu, sudah memilih tempat, filenya semua ada di sana, termasuk bukti rekaman Anda membayar. Berarti ya Jadi, di kantor ya, imigrasi yang dipilih. tempat yang dipilih dari awal. Yang bisa diberikan Perubahan. itu hanya schedule waktu. Jadwal itu Tapi jadwal kedatangan. lokasi pemilihan tidak bisa berubah. Seperti itulah. Ya. Jadi kalau ingin berubah lokasi tetap harus mendaftar kembali Pak. Ya. Ya. Tetap uang yang pertama dibayarkan hangus. Jadi soal imbauan aja untuk Sobat Mido, sebelum mendaftar di paspor online itu tentukan terlebih dahulu kantor imigrasi yang mana yang akan dituju gitu. Harus dipastikan dulu, intinya seperti itu. Nah, baik, ini ada pertanyaan yang unik lagi nih Pak dan menarik nih Pak. Saat membuat paspor pelaut, salah satu persyaratannya adalah surat atau rekomendasi dari Disnaker. Nah, sedangkan saat meminta di rekomendasi dari Disnaker itu diminta surat pengantar dari agensinya. Nah, sedangkan agensinya ini agensi dari luar negeri, bukan di dalam negeri. Ini bagaimana solusinya, Pak? Oke, jadi sekali lagi untuk tata cara persyaratan terkait izin itu dari awal karena pelaut adalah di Undang-Undang PMI adalah bagian dari PMI dan yang mengeluarkan surat rekomendasi adalah juga Disnaker. Kita hanya merujuk dari surat yang dikeluarkan Disnaker. Terkait permasalahan itu kami tidak bisa menjawabnya karena bukan di ranah kami hanya mengeluarkan paspor sesuai dengan rekomendasi karena itu adalah masuk dalam segmen pertanyaan Anda masuk pada segmen surat rekomendasi itu, bukan di ranah kami untuk menjawabnya. Mungkin bisa lebih menuju pada dinas terkait kebijakan ataupun prosedur yang lainnya. Kalau kita kan hanya gimana pada akhirnya aja, itu. Baik, jadi ada mungkin yang perlu kita sama pahami bahasanya paspornya adalah membuat semakin mudah membuat paspor. Iya. Itu dari yang perlu diingat. Karena emang sengaja untuk mempermudah. Jadi untuk membuat paspor tidaklah susah. Iya, baik. Baik, sudah ada pertanyaan? Oke, baik. Demikian diskusi kita siang kali ini. Terima kasih untuk Bapak narasumber atas sama-sama penjelasannya. Semoga penjelasan tadi yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi Sobat Midul dan menambah wawasan bagi Sobat Midul.
Dan jika nanti masih ada pertanyaan setelah ini, bisa langsung melalui media sosial kita di Instagram, ada di @imigrasi.cilacap, Twitter juga @imigrasi_cilacap, Facebook Kantor Imigrasi Kelas 2 TB Cilacap, atau langsung chat ke WhatsApp center kami di 0812 1700 0900. Saya ulangi untuk di chat WhatsApp center kita ada di 0812 1700 0900. Demikian diskusi kita kali ini. Saya selaku moderator dan para narasumber mengucapkan terima kasih atas para sobat Mido mengikuti dan menyimak menghadiri live streaming ini, dan dari kami mohon maaf jika ada kata atau ucap yang kurang berkenan di hati sobat Mido semuanya. Tutup. Masih. Jadi Jangan lupa ya. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urus paspor lebih mudah dengan M-Paspor. Ini ya, arsip ya.